Eh, Sebelum kita bahas nomor 6, nih diambil dari ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 91, kita review yang tadi dulu. Bapak sengaja review terus, ulang terus, biar lebih mantap. Karena bisa bilang materi ini materi yang paling susah di semester 1, ya. Muatan dalam medan listrik akan mengalami gaya, ya. Bapak buat, ya. Sebentar. Muatan Ki dalam medan listrik akan mengalami gaya sebesar F sama dengan E kali Q. Nih yang tadi, ya. Nah, yang penting ada yang join. Ya, jadi akan mengalami gaya, Bapak ulang ya, muatan Q di dalam medan listrik akan mengalami gaya F sama dengan E kali Q. Nah, arahnya, ya, ya bisa kita tentukan di sini. Ada yang join lagi, ya. Jika F dan E searah, ya, apa ulang, F dan E searah jika Q-nya itu positif. Nah, gitu. Karena pernah di ujian SBM waktu itu dalam bentuk teori ditanya arah F dan E gitu, ya. Baru berlawanan arah, F dan E berlawanan, ya, berlawanan kalau Q tadi adalah negatif. Oke, jadi Bapak ulang, muatan Q di dalam medan listrik mengalami gaya, besarnya E kali Q. Arahnya, jika Q tadi positif, maka F dan E searah. Kalau negatif, F dan E berlawanan. Nah, itu kata kuncinya, ya. Nah, sekarang coba kita lihat soal UMPTN 91 yang berikut ini, ya. Sebuah muatan minus 8 mikrokolom digantung pada seutas tali yang ditempatkan dalam medan listrik 400 Newton per kolom. Seperti pada gambar. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, gambar panah 2 itu medan listrik E. Muatannya negatif, ya, Q-nya negatif. Tadi katanya F dan E akan berlawanan bila Q-nya negatif. E-nya sudah ke kanan. Bapak ulang, berlawanan ya, E-nya ke kanan, berarti gayanya ke kiri. Ah, gini. Nah, sebenarnya logika lain begini loh. Kenapa benda ini ketarik ke kiri? Ya pasti ada gaya ke kiri. Itu cara mudahnya. Tapi teori ini perlu kita tahu juga yang di sebelah kanan tadi, ya. Nah, lantas kita perhatikan petunjuk berikutnya. Ditempatkan dalam medan listrik 4 Newton per kolom seperti pada gambar. Pada saat setimbang, tali membentuk sudut 45 derajat dengan gaya vertikal. Maka berapa massa? Ya, jadi yang ditanya massa benda. Sudut setimbangnya adalah 45 derajat. Nah, gitu. Jadi ulang tadi ya. Jadi pada saat benda setimbang membentuk sudut 45, berapakah massa benda? Nah, sekarang kita sudah tahu tadi gaya F-nya adalah ke kiri, supaya benda ini ketarik ke kiri, pasti gayanya ke kiri, itu logika sederhananya. Benda tadi punya massa, maka pasti mengalami berat ke bawah. Nama berat itu W, weight gitu ya.
Nah, sekarang kita cari resultan F dan W secara vektor kelas 10. Ya, kira-kira seperti ini. Inilah resultannya. Nah, gitu. Kita nggak perlu tahu berapa F resultannya karena nggak ditanya. Yang ditanya berapa masanya. Nah, coba kita kerjakan soal ini secara kesebangunan trigonometri. Gini, ketika sudut ini 45, maka pasti ini 45. Karena sudut-sudut sehadap, menghadap tempat yang sama, gitu ya. Nah, sekarang panjang sisi ini sama dengan sisi ini. Berarti hubungan apakah ketika sisi depan dengan samping datanya diketahui? Desa, tangan tentunya. Berarti bisa kita nyatakan solusinya tangan theta adalah sisi depannya yang ini yang sama panjang dengan ini namanya adalah F. Sisi sampingnya yang ke bawah ini namanya adalah W. Tuh. Jadi yang rumit itu bagaimana menemukan ide ini. Kalau begitu ketemu, wah ini gampil gitu ya. Bapak ulang ya. Tadi F-nya ke kiri, ketarik ke kiri, W-nya ke bawah, pola sudutnya 45. Kenapa harus tangan? Karena depan dengan samping, selesai gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tangen 45 adalah 1. F-nya kita pakai E kali Q yang tadi baru kita kita tunjukkan. W adalah M kali G. Itu udah nongol yang mau dicari. Siapa? Si M. Gitu ya. Nah, akhirnya M sama dengan M kali G sama dengan E kali Q. Maka M sama dengan E kali Q dibagi dengan gravitasi. E-nya tadi 400, ada di atas, nongol dikit. Iya. Q-nya, waduh berapa tadi ya? Kita naikin dulu. 8 ya, minusnya jangan dimasukin kalau ngitung gaya tadi ya. Oke, jadi 8 mikro kali 10 pangkat min 6 per gravitasi adalah 10. Berarti ini kita coret 0 yang atu, maka mass-nya, masanya 40 kali 8, 320 kali 10 pangkat min 6. Satuan massa internasional kilogram. Nah, tinggal cocokin 3,2 kali 10 min 4. Iya, jadi jawabannya edan. Nah, itu kira-kira ya. Jadi mungkin tadi sekilas kita lihat soalnya gitu ya. Susah gitu ya, padahal sebenarnya enggak, biasa aja gitu ya soal MPTN 91 gitu ya. Baik. Itu untuk nomor jur. Nah, kita lanjut ke materi lanjutan yaitu potensial listrik. Nah, tadi kalau medan itu agak rumit, ada arah-arah segala. Kalau ini mah nggak pakai arah ya. Coba kita lihat. Potensial volt listrik statis kemarin juga kita udah bicara ya. Potensial listrik adalah besaran skalar. Emang kenapa? Besaran skalar itu tidak punya arah. Potensial listrik V ditimbulkan oleh muatan listrik bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Positif pasti karena Q-nya positif, negatif, Q-nya negatif. Berbeda dengan yang tadi. Ya, apa? Bapak ulang lagi. E dan F selalu positif. Tetapi potensial ini bisa positif, bisa negatif. Nah, itu harus diingat ya. Karena positif negatifnya kadang-kadang ada dua jawaban, ada positif, ada negatif, tapi kalau lupa ini bisa jadi bermasalah. Nah, rumusnya sederhana. Apa? Kaki per R. Coba kalau kita review dari yang tadi, ada pola keteraturannya nih, apalagi yang belum dapat materi ini ya. Coba. F. Apa tadi? K. Q1 ada Q2 per R kuadrat. E. K. Q per R kuadrat. Lah, Q-nya atu doang. Nah, V. K, Q per R. Wah, apalagi yang hilang? R. Nah, itu polanya. Jadi, awalnya F, hilang Q-nya atu jadi E, hilang R-nya 1 jadi V. Nah, secara matematik, kalau kita hubungkan ketiga rumus ini, dapat rumus turunan. Tadi udah kita tulis. V. Oh, apa sih V? F sama dengan E kali I. Nah, gitu.
Yang kedua, kalau V sama dengan, coba bagikan E dengan V. Berarti E per V sama dengan, atas bagi bawah maka tinggal per R. Kalau dikali silang, V sama dengan E kali R. Oh, V sama dengan E kali R. V sama dengan E kali R. Kalau taruh huruf A jadi nama cewek nih, Vera. Iya gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari itu rumus V tadi, coba kita kerjakan contoh yang ini dulu, biar lebih mantap ingat rumus-rumusnya. Potensial di suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah 600 volt. Nah, dipastikan V adalah 600 volt. Ini yang pertama. Nah, kemudian intensitas medan di titik tersebut 400 Newton per kolom. Intensitas medan itu pasti E tentunya ya. E-nya adalah 400 Newton per kolom. Juga ketahuan dari satuan Newton per kolom pasti E. Kata intensitas itu hanya memperdalam makna saja. Nah, jika K diketahui berapa muatan Q? Itu yang ditanya. Nah, itu gunanya yang tadi kita turunin. Yang tadi nama cewek V sama dengan ER tambah A tapi ya. V sama dengan ER gitu. Ya udah, berarti untuk menyelesaikan ini kita cari R-nya dulu. Pertama ya. V sama dengan E kali R. V-nya 400, E-nya kebalik kali, V-nya hapus dulu. V-nya 600 sama dengan E-nya 400 kali R. Berarti R-nya adalah 400 per 600, 1,5 meter. Tapi yang ditanya bukan R, yang ditanya muatan Q. Nah, kita tahu mencari Q boleh pakai rumus V, boleh pakai rumus E. Paling simple, ya pakai V dong, nggak pakai kuadrat-kuadrat. Nah, berarti kita gunakan yang kedua, V sama dengan K Q per R. Akhirnya udah nongol Q-nya. Q sama dengan V kali R per K. Dah, tinggal dimasukin angkanya. Kita lihat dari sini, V-nya adalah 600. Iya, ada masih di sebelah kanan. R-nya kita baru hitung 1,5. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Sama dengan, kita lihat, si 6 dikali 1,5 adalah 9, coret kemari. Di atas tinggal 100, 10 pangkat 9 naikin ke atas menjadi min 9. Jadinya 1 kali 10 pangkat min 7 satuan muatan kulom. Iya. Jadi jawabannya 1 kali 10 pangkat min 7 dangdut di. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu untuk solusi nomor 7. Nah, nomor 8. Itu soal SNMPTN 2010. 2010 itu SNMPTN makanya ujian tulis gitu ya, belum undangan ya. Oke, jadi soalnya kita lihat 4 buah muatan masing-masing min 2, 1, min 1, 1 terletak pada suatu bujur sangkar bersisi 0,2 meter. Diketahui epsilon 0 permitivitas vakum, maka potensial listrik di tengah bujur sangkar tersebut. Iya. Jadi saya gambarkan seperti di kanan ya. Katakanlah di sini Q1-nya adalah minus 2. Ini kita sebut Q1. Yang sebelah kanan Q2-nya adalah positif 1. Dalam mikro semua ya. Ini min 1. Satunya lagi adalah positif 1. Ini adalah pusat VP gitu ya. Sisinya 0,2 meter, ya kita tahu panjang diagonalnya pasti 0,2 akar 2. Karena separuhnya jadi ini 0,1 akar 2, ya sama ini juga 0,1 akar 2, sama semuanya. Nah, sekarang berapa V di P?
Ditanya, berapakah potensial di titik P, Vp, berapa volt? Oh iya, mintanya dalam mikrovolt ya. Oke. Nah, sekarang tadi rumus potensial kita sudah kenalkan bahwasanya V sama dengan K dikali Q per R gitu. Cuman karena di sini muatannya ada 4 buah, maka kita harus hitung total 4-4-nya. K dikali Q per R, Q1, Q2, tambah K dikali Q3 per R, tambah K dikali Q4 per R. Kita cek secara logika, keempat muatan ke titik P berjarak sama. Ini pasti sama 4-4-nya karena bangunnya bujur sangkar, berarti ini sama semua. Di dalam perhitungan ini, K-nya juga sama semua. Untuk memudahkannya secara matematis, kita keluarkan yang sama menjadi bentuk faktor K per R, buka kurung, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, gitu. Lanjut. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Bapak naikin dikit. Naik. Iya. Nah, kemudian per R. R-nya tadi 0,2 akar 2. Buka kurung. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Berarti kita jumlahin aja semuanya ya. Mulai dari Q1 min 2, 1, atau Bapak tulis aja deh. Min 2 tambah 1 kurang 1 tambah 1. Iya. Oke. Nah, oh iya, sebentar. Ini pilihannya kok ada beginian sih? Gitu. Nah, berarti K-nya tadi, ini K-nya ini jangan disubstitusi, tapi kita balikkan ke asal. Apa emang asalnya? K itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Oh, dia nggak mau substitusi. Ya udah nggak apa-apa. Kita balikkan ya. K-nya tadi jadi 1/4 pi epsilon 0 buka kurung. Tadi ini semuanya sama dengan ini. Min 2 tambah 1, min 1, min 2, 1. Berarti min dong. Min 1. Tadi dalam mikro, berarti mikro. Nah, gitu. Oh, tadi ada ketinggalan per. Jaraknya di sini aja ya, karena tadi ada jarak R-nya ya, 0,2 akar 2. Jadi sebenarnya ini yang ngajak ribut yaitu tadi kenapa ada 4 pi epsilon 0 ya, sebenarnya itu tinggal K yang digantikan. Nah, udah kelar. Berarti, oh iya, nilainya adalah akar 2-nya ada di atas. Berarti harus kita rasionalkan dong. Ya, maaf. Ya, kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2. Akhirnya bisa kita tuliskan akar 2 bentuknya akar 2 0,2 ini naik ke atas jadi 2/10 per 2, 5 ya, naik ke atas jadi 5 dikali min 1 min 5 mikro kali akar 2, di bawahnya tinggal ada 4 pi epsilon 0 kali 2. Akar 2. Ini sebentar deh. Tadi 0,2-nya 1 bagi 0,2 min 5 udah. Baru akar 2-nya dengan akar 2 jadi 2, ada 2 di bawah akar 2. Ini ada enggak sih? 5 min 10. 5. 2,5. Kok enggak ada ya? Bapak, itu kayak jaraknya 0,1 akar 2. Oh. Iya, makasih ya. Tuh, udah mumet ya, maaf. Untung ada yang ngasih tahu. Makasih. Nah, jadi mestinya ini adalah
0,1 ya? Iya, makasih. Berarti kalau 0,1 ini jadi tetap masih 10 atuh ya. Ini 10. 10 bagi 2, 5. Iya, berarti jadinya sama dengan min 5 akar 2 mikro dibagi 4 pi epsilon 0. Min 5 akar 2 tuh. Jadi dibilang susah enggak, dibilang enggak, ya repot gitu loh. Nah, itu kira-kira ya untuk nomor 8 gitu. Nah, iya 5 dari 5. Itulah kira-kira informasi awal terutama SMA 2 yang belum bahas materi ini deh ya. Nanti memang dibutuhkan untuk menguasai materi ini harus banyak ngelatih sih, banyak arah, banyak hitungan yang mikro-mikro dan seterusnya. Tapi kalau itu paham, mudah-mudahan nggak seribet yang dibilang orang gitu ya. Oke, itu kira-kira untuk pertemuan hari ini. Bapak ingatkan lagi kalau ada masalah, ada kurang jelas ya, tanya ya, jangan diam aja ya, jangan sungkan nanya. Nanti kedua video ini Bapak upload, kapan lagi misalnya kalian kurang jelas bisa dilihatin lagi. Sejauh ini ada yang ditanya dulu, silahkan kalau ada yang mau ditanya. Yang SMA 1 kemarin yang Pak Mul udah saya kirim ya caranya, tapi belum sampai tuntas biar bisa buat latihan ya. SMA 2 kayaknya nggak ada masalah, karena kemarin udah aman-aman semuanya. Baik, kalau belum ada, Bapak rasa untuk hari ini dulu ya. Nah, nanti untuk berikutnya kita masuk lanjutan dari ini sambil review. Karena bagian yang sering ditanya di ujian selalu di listrik statis, bukan selalu ya, 90% gaya medan, potensial pun jarang gitu ya. Makanya padahal itu pula yang bagian penting. Baik, Bapak rasa itu dulu ya untuk hari ini. Kita ketemu di minggu berikutnya.